Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM 2013511092, program studi Teknik Informatika STT Masuk Rencana Purwakarta. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi, yaitu sistem informasi penjualan sebagai vendor. Baik, kita mulai pembahasan. Yang pertama ini ada permasalahan pada sistem manual. Kenapa kita langsung masuk kepada permasalahan sistem manual? Karena untuk pembahasan kali ini yaitu kita membuat sistem atau pembahasan sistem dengan manual sebelum kita komputerisasi. Ada beberapa permasalahan pada sistem manual. Yang pertama itu birokrasi pemberkasan yang tidak efisien. Kemudian yang kedua, arsip pemberkasan yang tidak rapi karena tidak terkomputerisasi. Yang ketiga, tidak terintegrasi satu sama lain. Yang keempat, kerapihan pembuatan berkas. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu birokrasi pemberkasan yang tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Secara birokrasi pemberkasan yang tidak efisien itu ketika banyak pembuatan berkas yang tidak sesimpel menggunakan yang terkomputerisasi, sehingga waktu sangat menentukan bagaimana kita membuat berkas untuk pemberkasan dalam birokrasi sistem manual. Kemudian yang kedua itu arsip pemberkasan yang tidak rapi karena tidak terkomputerisasi. Arsip ini sangat berguna ya untuk perusahaan, apalagi perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun itu. Maka dari itu arsip ini sangat penting. Jika terkomputerisasi, arsip itu bisa disimpan dalam satu file atau database sendiri. Sedangkan untuk manualisasi, arsip tersebut disimpan dalam satu box atau berkas hard copy, di mana hal itu bisa saja hilang ataupun bisa usang. Kemudian yang ketiga, tidak terintegrasi satu sama lain. Kenapa tidak terintegrasi satu sama lain? Karena untuk yang manual ini kita dibuat tidak terkomputerisasi, sehingga masing-masing divisi dalam suatu kantor itu membuat birokrasinya sendiri, sehingga untuk permasalahan ini tidak dilanjutkan atau tidak seefisien yang terkomputerisasi. Kemudian yang keempat yaitu kerapihan pembuatan berkas. Kenapa kerapihan pembuatan berkas ini sangat penting? Karena setiap birokrasi pembuatan berkas itu akan dilihat oleh orang lain. Apalagi sebagai supplier kita itu pengajuan atau pemesanan, sehingga kerapihan ini sangat penting. Sehingga data yang kita kasih kepada supplier, kepada konsumen itu bisa dapat langsung dimengerti. Kemudian di sini ada ide pengembangan. Nah, dari ide pengembangan ini, dari yang manual saya akan buat atau saya akan rancang menjadi terkomputerisasi dengan nama sistemnya yaitu iPro Project. iPro Project ini dibuat atau diusulkan untuk pembaharuan sistem manual yang ada, kemudian dibuat untuk mempermudah para karyawan dalam melakukan birokrasi pada pekerjaan di bidang tersebut, sehingga sistem tersebut bisa terintegrasi satu sama lain. Nah, kemudian di slide berikutnya di sini ada flow map. Di sini ada 4 entitas, yaitu penjual, kemudian pembeli, manajer, dan IT. Pertama kita mulai dari pembeli. Nah, dari pembeli di sini yaitu ada pemberkasan, di mana pemberkasan tersebut bernamakan permintaan barang. Nah, permintaan barang di sini itu ada beberapa berkas. Berkas selain PO yaitu penawaran harga atau permintaan harga, sehingga bisa diajukan kepada penjual. Kemudian dari permintaan barang ini kemudian dicek oleh penjual dalam penerimaan berkas. Nah, penerimaan berkas ini bisa terkomputerisasi, bisa saja manual. Sehingga ketika penerimaan berkas sudah diterima, sudah dicek, lanjut pengecekan barang. Pengecekan barang ini terkomputerisasi. Bagaimana ketika pengecekan barang ini dilakukan? Penerima berkas, si penjual itu ketika menerima berkas
langsung mengecek barang apakah barang yang diminta itu ada, kemudian dicek di gudang yaitu di entitas IT, yaitu database barang-barang yang diminta oleh si pembeli. Kemudian jika barang yang dipesan oleh pembeli itu ada atau stoknya masih ada, kita lanjut. Di sini ada barang tersedia atau tidak. Jika barang tersedia, maka akan dilanjutkan kepada laporan pengiriman. Nah, sedangkan jika barang tidak tersedia, otomatis dari barang tersedia ini langsung ke selesai, yaitu di mana barangnya tidak ada. Kemudian setelah barang ada, itu lanjut ke laporan pengiriman. Nah, dari laporan pengiriman itu kita langsung ke IT lagi, yaitu database, di mana database ini akan menghitung atau melihat laporan yang tadi diajukan oleh pembeli ke penjual. Laporan apa saja, yaitu laporan pengiriman, laporan pemberkasan barang tersebut. Kemudian dari laporan pengiriman sudah terapprove, langsung ke pengiriman barang. Nah, dari pengiriman barang ini yaitu dilakukan secara manual, dilakukan oleh si penjual kepada si pembeli. Nah, sebelum pengiriman barang dilakukan, yaitu ada proses approval laporan terlebih dahulu. Laporan ini di-approve oleh manajer. Ketika laporan sudah di-approve oleh manajer, langsung kembali ke laporan pengiriman dan dilanjutkan ke pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini dilakukan secara manual ke si pembeli. Kemudian si pembeli menerima barang. Setelah pembeli menerima barang, yaitu pembeli melakukan proses pembayaran, di mana proses pembayaran ini secara terkomputerisasi, yaitu bisa langsung diambil ke database yang ada di entitas IT. Kemudian setelah pembayaran dilakukan, maka akan si pembeli mengirimkan faktur pembayaran. Kemudian setelah pembayaran diterima oleh si penjual memberikan bukti selesai dibayarkan atau bukti terima bayar dari penjual. Setelah proses pembayaran selesai, maka flow map ini langsung selesai. Kemudian di slide berikutnya ada diagram konteks. Nah, di diagram konteks ini yaitu ada pembeli, kemudian data penjualan dan pembelian, kemudian penjual. Nah, untuk di pembeli sendiri yaitu ada beberapa sub. Yang pertama itu PO pembelian, kemudian bukti bayar, kemudian surat jalan penerimaan barang. Nah, dari si pembeli itu pengajuan pembelian kepada si penjual dengan data penjualan dan pembelian, kemudian dari penjual itu mengecek barang dan melakukan pengiriman barang dari si penjual ke si pembeli. Nah, dari si penjual sendiri itu ada beberapa sub. Yang pertama itu data barang, kemudian invoice pembayaran, terus yang ketiga itu laporan pengiriman. Yang berikutnya yaitu DFD level 0. Nah, di sini itu ada 3 yang akan kita bahas. Mulai dari data pembelian dan pembayaran, kemudian data penjualan, dan data laporan dan pembayaran. Nah, kita bahas dulu yaitu dari data pembelian dan pembayaran. Nah, di sini kita ada yang namanya pembeli. Pembeli ini kita langsung masuk ke data pembelian dan pembayaran. Nah, dari pembayaran sendiri ada pemberkasan. Kemudian di situ ada rekam berkas permintaan barang, kemudian rekam berkas permintaan barang yang dimana ini tuh yang diajukan berkas tersebut yang diajukan oleh pembeli ke si penjual. Kemudian data penjualan. Nah, data penjualan ini terdiri dari barang, rekam barang. Barang tersebut yang diambil oleh si penjual yang akan dikirimkan kepada si pembeli. Kemudian data laporan pembayaran. Nah, untuk data laporan pembayaran ini ada beberapa sub juga. Yang pertama itu ID bukti bayar, ID invoice, ID barang. Nah, ID barang yaitu barang yang dibeli oleh si pembeli kepada si penjual. Kemudian invoice. ID invoice ini yaitu dilakukan oleh si penjual kepada si pembeli.
Kemudian ID bukti bayar, yaitu yang dilakukan oleh si pembeli kepada si penjual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu pembahasan tentang sistem informasi penjualan dengan nama sistem yang akan terkomputerisasi, yaitu iPro Project. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.